Efek domino kasus Mario. Harta Dirjen Pajak disorot. Klub motor gede. Tamat. Mereka pelaku yang paling jahat di negeri ini. Itu pejabat yang korupsi, yang mencuri uang negeri ini, mencuri uang rakyat ini untuk memperkaya diri sendiri. Seharusnya mereka-mereka inilah yang harus diburu hartanya yang dimiskinkan. Akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Dan kalau kita kaitkan dengan permasalahan Rafael hari ini, ada peningkatan 35 miliar rupiah selama kurun waktu 10 tahun. Sehingga harta kekayaannya fantastis 50 miliar rupiah. Dalam konteks instansi negara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pusat pelaporan analisis transaksi keuangan sejak 10 tahun yang lalu sudah melaporkan ada transaksi mencurigakan. Bahkan ketua atau kepala PPATK mengatakan ada fenomena Rafael menggunakan perantara kental dengan nuansa dugaan tindak pidana pencucian uang. Itu yang harus didalami lebih lanjut oleh KPK. Jika ada kenaikan harta kekayaan setiap tahun di atas 1 miliar rupiah, maka yang bersangkutan harus bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Memang satu sisi, Rafael hanya sekedar eselon 3 pegawai negeri sipil, tapi kalau dilihat harta kekayaannya, tentu itu membuat masyarakat kaget. Untuk mempertanggungjawabkan keuangannya, mekanisme sanksi terhadap pegawai yang menunjukkan gaya hidup mewah, terapkan sanksi itu. PPATK mengatakan pernah menyampaikan kepada KPK dugaan tidak sesuai profil, dan itu rencananya besok akan dimintai klarifikasi terkait dengan yang tidak sesuai profil. Itu kan bahasa penghalusan aja kalau menurut saya, bahwa itu patut dicurigai. Tapi angka keuangannya sudah fantastis, dan diduga dari kemarin berkaitan dengan teman-teman yang juga media beritakan itu kan Rubicon dan Moge-nya itu tidak dimasukkan ke LHKPN. Dugaannya ada juga harta-harta yang lain, karena istrinya itu kalau di medsos juga menampilkan tas-tas branded yang harganya saya kira juga tergolong mahal. Dan apakah itu dimasukkan semua? Sehingga ini dari inilah bahasa investigator itu kecurigaan-kecurigaan ini akan didalami begitu. Apakah wajib pajak yang dilayani itu di dalam kondisi patuh atau sebenarnya ada hal-hal yang disembunyikan? Nah, dari sana kalau nanti banyak yang ternyata tidak patuh atau banyak yang kemudian disembunyikan dari wajib pajak itu, kemudian ada dugaan begitu kan, itu ada dugaan mungkin gratifikasi, bisa level suap gitu. Sepanjang KPK mau gampang aja ini, karena saya selaku Direktur Jenderal Pajak menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya kasus ini, dan untuk itu saya menyampaikan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Dan apabila diperlukan, kami juga siap bekerja sama. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Efek domino kasus Mario.
Harta Dirjen Pajak disorot. Klub motor gede tamat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti harta ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak, Kemenko, dan Kanwil Jakarta Selatan II. Mario merupakan tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David dengan pasal berlapis. Mario juga telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan menyebut profil Rafael yang merupakan eselon 3 tak cocok dengan harta yang tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN sebesar 56,1 miliar. Dalam kasus pejabat pajak ini, kita bilang profilnya nggak cocok. Dia eselon 3. Kalau di announcement dilihat detail, isinya gitu banyak aset ya. Aset diam, ujar Pahala di gedung KPK. Pahala mengatakan pihaknya masih menelusuri harta yang dimiliki Rafael terkait aset-aset lain yang belum dilaporkan kepada KPK. Kita belum lihat lagi secara detail atau belum periksa sebenarnya. Yang pertama, apakah masih ada lagi aset yang lain? Ujarnya. Menurutnya, orang yang memiliki hobi mengumpulkan aset berpotensi menyimpan hartanya dengan mengatasnamakan keluarga. Kalau orang yang hobi aset biasanya ada aset lain. Kalau mau cek ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN, baik nama dia, anak istri, atau mungkin mengatasnamakan orang lain di kartu keluarganya. Selain itu, Pahala juga mengatakan pihaknya akan menelusuri apakah profil Rafael sesuai dengan gajinya di eselon 3. Kita bisa lihat dari penugasan dia, dari mana asetnya, ngikut di mana. Tapi sekarang ini kita belum periksa. Jadi untuk 50 miliar, ya gede nggak penting. Yang penting profilnya, katanya. Sebelumnya, Rafael mengatakan siap diperiksa terkait hartanya. Ia menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandi Satrio, terseret kasus penganiayaan terhadap putra pengurus GP Ansor bernama David. Kasus penganiayaan itu mencuat. Mario kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial, bahkan saat menangani korbannya. Bahkan saat menganiaya korbannya, ia mengendarai Rabisan. Kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap Kristalino David Ozara berbuntut panjang. Dari kasus ini, kelakuan hidden dan harta kekayaan sejumlah pegawai pajak jadi sasaran kritik publik. David sebagai pelaku penganiayaan adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Sementara korban adalah anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Kasus ini awalnya menyulut kemarahan masyarakat dan para petinggi Ansor. David dibuat koma setelah dianiaya oleh Mario. Para pelaku pun ditangkap. Mario sebagai pelaku ditahan dan dijerat pasal penganiayaan. Sementara Saint Lucas, teman Mario, ikut ditahan karena membiarkan penganiayaan. Kasus pidana berproses, namun publik yang terlanjur geram kemudian menyoroti gaya hidup Mario dan kekayaan ayahnya Rafael. Dari LHKPN, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar yang dinilai tidak wajar jika melihat jabatannya. Harta itu bahkan lebih besar dari kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Kritik pun terarah ke Rafael. PPATK bahkan mengaku sudah melaporkan aliran uang Rafael kepada KPK sejak lama. Kasus anaknya dan sorotan terhadap kekayaannya membuat Rafael memutuskan mundur dari Kementerian Keuangan. Surat arestikan Rafael masih berproses, namun ada rencana dari Kemenko untuk memeriksa kekayaannya. Setelah Rafael disorot, giliran LHKPN, para pegawai di Kementerian Keuangan yang jadi sorotan. Data LHKPN mengungkap sebanyak 13.000 pegawai Kemenko belum melaporkan harta kekayaannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan data tersebut. Untuk tahun pelaporan 2022 hingga saat ini,
terdapat sejumlah 18.306 pegawai atau 56,87% yang sudah lapor dan 13.885 yang belum lapor. Ungkapnya.